Ini review gua setelah pakai Tecno Megabook T1 ini selama beberapa bulan. Gua cari kekurangannya dan akhirnya tuh gua ketemu juga. Karena kita itu kan harus kritis untuk pemain baru biar tambah keren ini brand ke depannya. Sekalian juga gua tuh bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang ada di kolom komen unboxing kemarin. Oke, pertanyaan pertama dari Husam Danis 8656. Oke, menurut gua sendiri sih build desainnya ini solid, pakai banget. Kalau ditanya premium atau enggak, ya jelas lah di harganya ini bukan laptop premium sama sekali. Tapi setelah dilihat nih produknya sendiri, itu tuh kelihatan premium banget. Ini gue suka, bodinya juga 90% tuh udah pakai bahan metal. Bahkan si Tecno Megabook ini sampai dapat penghargaan di tahun 2023 dari Red Dot. Bukan cuma itu aja, ternyata seri ini juga jadi Best of IFA di tahun 2022 juga. Nah, dari segi desain sendiri sebenarnya tuh udah ada yang validasi. Tapi pertanyaannya kenapa baru masuk tahun 2024 ini guys, yang notabene-nya udah di ujung 2024 juga. Baru masuk Indo. Kalau ada barang bagus tolong lah ya Tecno masukin segera aja Gindo, pasti laris manis Tanjung Kimpul. Dan gue pun sependapat sama mereka, yang gue rasain desainnya ini simple, elegan tapi kasih kesan yang beda. Di bagian covernya ini dikasih garis-garis dengan finishing chrome dan tulisan Megabook yang unik aja gitu, ditambah lagi tulisan Tecno yang kecil salah satu sudutnya. Bagian samping dalamnya juga dikasih lekukan gitu biar gak tajam pas dipegang, dan ditambah ada tulisan Megabook di kedua sisinya. Menurut gua sih ini detail yang asik, jadi nggak boring aja gitu kayak laptop lainnya. Bagian keyboardnya juga gua rasa ini clean banget, perpaduan antara body silver sama keyboard hitamnya itu juga rapi dan nggak kelihatan murahan sama sekali. Emang kalau diketok bagian palm restnya ini emang agak kopok, tapi nggak terlalu masalah buat gua. Yang gua bingung nih, gua selalu bermasalah sama stiker spek yang gede kayak gini dan bikin jelek tampilan laptop menurut gua. Tapi buat yang nggak suka bisa copot aja. Menurut kalian gimana? Mungkin kalian bisa komen. Kalau kalian punya ini bakal copot atau enggak? Kalau soal portnya sendiri, gue suka banget. Tecno beneran kasih pilihan yang lengkap di sini. Di sisi kiri ada dua Type-C full function, satu HDMI 1.4, satu USB 3.1 Type-A, satu Kensington lock. Sementara di sisi kanan, kalian akan dapat satu audio jack, dua USB 3.0 Type-A, micro SD card reader, dan satu reset button. Untuk konektivitas wirelessnya sendiri, Tecno memberikan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0. Gak ada drama pusing kekurangan port di sini pokoknya. Lanjut, ada dua pertanyaan nih masuk ke rangkaian keyboard. Sekalian gue jelasin lah. Untuk rangkaian keyboardnya gue rasa ini biasa aja. Bahannya plastik, warnanya hitam, feel-nya juga biasa aja. Untuk pertanyaan Vijra 5145, yes, Tecno ini juga kasih backlit putih dengan 4 tingkat kecerahan. Kompetitor lain biasa itu cuma 3 level aja. Jadi aman untuk ngetik-ngetik di ruangan gelap. Ada yang berbeda di tombol FN-nya nih. Karena biasanya FN di laptop itu harus di hold atau ditahan gitu kan. Di sini itu jadi toggle aja. Jadi kalau pencet sekali dia nyala, baru kita tekan mau function yang mana. Nah ini ada indikator LED-nya juga. Awalnya gue tuh kagok banget, tapi kalau udah biasa sih sebenarnya aman-aman aja. Tapi yang bikin spesial tuh adalah list chrome yang ada di tombol power. Bikin laptopnya ini serasa ZBook. Kelihatannya mewah dan elegan, padahal harganya tuh murah meriah. Dan jawab pertanyaan Bro Genta Permana nih. Yes, tombol powernya ini sudah rangkap fingerprint scanner. Oke, lanjut pertanyaan kedua dari Zulfan Nurdin 374. Ya guys, ini beda. Yang kita review kali ini adalah Tecno Megabook yang pakai prosesor Intel. Harganya juga beda. Kalau yang kita review itu harganya 7,5 jutaan. Dan kalau yang AMD itu di bawah 7 juta untuk harganya. Jadi dengan perbedaan harga segitu pasti ada bakalan yang berbeda lah. Biar ada sedikit refreshment, biar nggak boring-boring banget gitu desainnya. Next dari The Eldura. Kalau yang gue rasain sih Excelnya ini terasa kokoh. Nih gue goyangin, ini masih wajar-wajar aja. Harusnya sih ini bisa dibilang kuat lah. Tapi kalau ditanya durabilitasnya, jelas gue belum bisa jawab untuk saat ini. Karena gue harus coba beberapa bulan atau extreme test selama beberapa kali. Kita coba lihat aja setahun kemudian dari pengguna lainnya. Mungkin kalian bisa feedback ketika menonton video ini. Apakah hinge-nya oke atau enggak. Next lagi dari Mas Mau. Nah ini juga concern para content creator apalagi yang profesional. Dan Tecno klaim sendiri sebenarnya sih 100% sRGB-nya ya. Tapi emang bener. Nah ini kita
sekalian tes aja dan bahas layarnya. Jadi layarnya ini 14 inch. Laptop ini punya bezel tipis juga dan terasa jadi kayak 13 inch. Panelnya sendiri sudah menggunakan IPS dengan resolusi Full HD 16:10. Nah, ini yang asik nih, workspace lebih luas daripada standar yang 16:9. Untuk color gamutnya sendiri saat kami uji dengan Kalman itu mendapatkan 98,5% sRGB-nya dan 78,2% Adobe RGB, 80,5% DCI P3 dan 58,4% Rec 2020 dengan tingkat kecerahan 302 nits. Meleset dikit dari klaimnya Tekno, tapi beda tipis gini biasanya itu terjadi karena margin of error aja atau karena beda alat pengujian. Menurut gua sih ini suatu nilai plus yang cukup besar lah untuk harga laptop 7 jutaan. Karena lawan-lawannya itu di harga segini biasanya itu menggunakan panel TN. Kalau menggunakan panel IPS pun jarang menggunakan yang 100% sRGB. Ini kalau dilihat dari kompetitor-kompetitor lainnya. Jadi buat para desainer profesional bisa banget pakai laptop ini. Ini maksudnya sound video unboxing kita kemarin atau si Tekno Megabook ini? Mungkin si bro ini boleh komen aja di komentar. Kalau video kemarin memang ada masalah teknis sebenarnya. Jadi soundnya itu rada nggak beres. Tuh editor tuh udah di SP25 karena memang banyak banget kesalahannya. Tapi kalau Tekno ini, gua rasa sih sound di laptop ini sudah cukup memuaskan lah. Karena audionya ini beneran enak. Volumenya kenceng, bassnya juga kerasa walaupun cetek dan detailnya ini lumayan dapat. Tapi menurut gua sih ini udah cukup oke lah, melebihi ekspektasi gua. Next dari Midgard Kurniawan Taufik 1770. Gue juga heran kenapa bisa bagus banget. Makanya gue bilang kemarin kayaknya Tekno tuh ngasih webcam dari HP mereka ke laptop ini. Karena buat ukuran sebuah webcam ini nih terlalu bagus aja gitu. Kalau gue perhatiin sih gue rasa ini kayak kamera depan HP di range harga 2 jutaan kali ya. Mungkin kalau kalian punya pendapat langsung komen aja. Next lagi dari Mau Aja. Nih hati-hati, lu ngomong mega kecil. Coba kita lihat pakai kacamata yang lebih besar. Mega yang kecil tuh bisa menghasilkan seorang presiden. Gak bisa bro, canda-canda pakai nama mega. Meaningnya ini deep banget, dalam banget gitu. Lihat aja nih dari speknya, ini sangat menjanjikan banget, terutama dipakai kerja baik itu office atau kerjaan kayak fotografer. Tekno Megabook T1 ini menggunakan prosesor Intel Core i5 12450H, RAM-nya juga udah gede, 16GB LPDDR4 dengan speed 4267 MB transfer per second. Untuk SSD-nya juga sudah cukup buat harian di 512GB dari 4C dengan kecepatan sampai 3000 MB per second. Dan sayangnya di partisi. Kalau kalian nggak suka, kalian mungkin bisa rubah sendiri lah. Nah di sini baru kelihatan kekurangannya, bukan dari partisi tadi, tapi gue tuh iseng-iseng lah nanya di official store Tekno dan dapat info kalau laptop ini nggak boleh di-upgrade even di service centernya. Kalau di-upgrade akan menghilangkan garansi. Sekali lagi gue tekankan, walaupun upgrade-nya di service center itu akan menghilangkan garansinya. Ini agak aneh karena kalau kita mau upgrade storage walaupun satu-satunya yang bisa di-upgrade, kita tuh harus terima kalau garansinya hilang. Jadi sayang banget nih, laptop udah sebagus ini punya kekurangan malah di after sales ya. Padahal Transsion Group ini sesadar-sadarnya di Eropa aja sudah membuat regulasi jaminan akses untuk mengganti part pada device yang sudah dibeli. Nah ini masuk ke Indo malah nggak boleh diapa-apain. Ya gue berharap sih nantinya lebih diimprove untuk after salesnya. Apa gue berharap ini salah dari sisi customer service-nya. Terserah Tekno lah mau ngambil yang mana. Dan kalau segelnya rusak pun garansi ini nggak bisa diterima. Nah ini gue berharap nantinya kalau upgrade nggak batalin garansi, kalau segel rusak nggak batalin garansi. Oke sekarang kita lanjut ke bagian performanya. Dan gue ngerasa puas banget di sini. As expected banget untuk performa dari prosesor i5 12450-nya. Apalagi dia ini bisa peres performa prosesornya sampai mendekati maksimal di 42 watt. Sekalian nih ada yang nanya dari Ikai mending H7 atau Megabook T1 ini. Langsung aja gua adu banteng keduanya. Overall di performa prosesornya keduanya ini saling ngejar dan H7 lebih tinggi sedikit di multi-core performance-nya sementara single core-nya ini Megabook lebih unggul. Yang menarik di performa 3D Mark Megabook unggul di hampir semua skenario nih. Padahal kalian tahu lah ya kalau Intel Gen 12 ini IGP-nya itu masih Intel UHD tapi bisa unggul dari prosesor saingannya. Lanjut dari Fat Wolf, pas banget nih kemarin gue juga penasaran ini laptop sanggup gak main game Wukong. Gue sekalian uji game lainnya juga pakai Megabook ini tapi jangan berekspektasi terlalu tinggi juga. 7 jutaan mau ngarep gaming sekencang apa juga, ingat ini masih pakai Intel
Intel UHD Graphics, bukan Iris Xe. Yang pertama gue coba gaming kompetitif kayak Dota 2 dan Valorant. Ini masih cukup asik lah. Dota 2 itu tembus sampai 80-an FPS dan Valorant bisa stabil sampai 160 FPS. Masih bisa lah kalau diajak mabar sama kawan. Buat game AAA jangan berharap banyak juga, tapi game-game lama kayak GTA 5 itu masih bisa main di 100-an FPS dengan resolusi 720p rata kiri. Shadow of Tomb Raider juga masih lancar di sekitar 40-an FPS, tapi untuk game masa kini kayak Cyberpunk 2077 dan Wukong ya harus tahan diri juga. Karena sudah pakai setting rata kiri 720p dengan upscaling FPS-nya masih 20-an ke bawah. Ini wajar banget karena ini bukan laptop gaming bro. Tapi buat gue sih masih cukup oke lah. Masih bisa main game kompetitif dan beberapa game AAA lama dengan lancar. Yang terakhir adalah stabilitas performanya yang menurut gua luar biasa di laptop ini. Gua siksa nih dengan Cinebench R23 sebanyak 10 kali berturut-turut. Dan laptop ini masih bisa mempertahankan performanya itu sampai 98%. Walaupun panasnya juga wadadidaw. Di HW Info tercatat suhunya maksimal mencapai 104 derajat dengan suhu permukaan sampai 45 derajat. Tapi ini wajar-wajar aja. Laptop kerja kalau disiksa ya pasti ngamuk kelihatan panasnya. Intinya buat kerja sehari-hari gue jamin gak akan nyentuh suhu sampai 100-an derajat. Dengan performa cooling yang oke banget, jadi kita juga bongkar nih. Dengan resiko ya garansi hilang. Nah di sini kerennya setelah gue bongkar dalemannya, gue melihat kalau kipasnya itu ada dua dengan dua heat pipe yang memanjang. Laptop sekompak ini dipakein dua kipas. Dengan konfigurasi cooling system ginilah yang memungkinkan performanya itu bisa dipertahankan dengan stabil. Tapi sebenarnya gue juga bingung nih, dari sekian banyak kok nggak ada yang nanyain soal daya tahan baterainya yang diklaim tuh lumayan loh sama Tekno ini sendiri. Atau gue yang nggak ngeliat, apa malah kalian lebih banyak nggak peduli gitu tentang daya tahan baterai laptop 7 jutaan. Kali kan masyarakat Indo tuh udah skeptis duluan karena ngeliat harganya, jadi berharap baterai seperti apa lagi. Jadi Tekno ini kasih baterai dengan kapasitas yang cukup besar sebenarnya di 75 Wh. Nah ini nih jarang banget nih laptop kecil kayak gini dapat baterai yang cukup gede. Biasanya itu paling 50 Wh aja. Dan gue uji dengan PC Mark 10 video playback. Tekno ini bisa bertahan sampai 12 jam 27 menit. Nih gokil parah loh. Harusnya laptop ini belum ada lawan dengan harga yang mirip. Nextnya lagi dari Dimaur 3697. Minusnya apa? Ini jujur, kebanyakan minusnya ini bisa dimaafkan. Kayak suhu yang tinggi tapi di backup sama performanya yang sangat baik gitu. Bahkan bisa gaming AAA walaupun agak maksa di laptop kayak gini. Tapi gue menemukan ada dua hal yang mungkin bisa jadi kekurangan. Yang pertama itu adalah brandnya sendiri. Bukan berarti brand Tekno itu jelek, tapi Tekno ini masih baru main di pasar laptop. Bahkan pasar Indonesia untuk HP-nya juga masih tergolong baru loh di Indonesia. Jadi mungkin minusnya di bagian after sales dan durability barangnya sendiri. Dan ini cuma bisa dibuktikan oleh waktu aja. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu juga, Tekno ini berani kasih garansi 24 bulan. Jadi harusnya bisa bikin tenang para penggunanya. Cuman balik lagi ke kualitas service center atau regulasi service centernya. Yaitu tadi satu kekurangannya yang gue udah sebutkan soal after salesnya. Khususnya soal upgrade. Cuman SSD-nya doang yang bisa kalian upgrade. Tapi lagi-lagi kalau kalian mau upgrade, konsekuensinya garansi kalian bakal hilang. Walaupun kalian datang ke service center untuk upgrade-nya, garansi tetap hilang. Karena sama-sama buka segel. Ini agak sebel sebenarnya, tapi mau gimana lagi, semoga kedepannya kita bisa upgrade SSD atau memori di brand Tekno ini tanpa menghilangkan garansi. Untuk harganya sendiri, pas rilis dia kasih harga yang cukup menggiurkan dan lumayan bikin gonjang-ganjing segmen pasar 7 jutaan. Harganya ini 7.500.000, tapi sekarang gua cari di Topet kok nggak ada. Ternyata ini sudah goib atau habis di pasaran dan harganya ini naik ke Rp7.999.000. Buat yang udah beli, selamat buat kalian. Buat yang belum, semoga cepat restock dan harganya balik lagi ke 7,5 juta. Jangan sampai aja harganya ini digoreng sama penjual-penjual atau Teknonya sendiri yang udah punya standar gitu, harganya murah, kualitasnya oke gitu. Atau jangan sampai diborong juga sama tukang timbun buat jual di atas harga pasar. Kalau kalian sendiri bakal nunggu barang ini restock lagi atau mending cari yang lain aja? Komen aja di bawah dan kasih tahu kenapa kalian mau rela nunggu Tekno Megabook T1 ini balik lagi. Komen aja di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.